إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalah, di mana pada kesempatan ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa duduk dikumpulkan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu yang selalu menjadi incaran para malaikat. Jadi antum itu selalu dicari oleh malaikat, Masya Allah. Di mana ada majelis ilmu, maka malaikat datang menghamparkan sayapnya. Jadi orang-orang menuntut ilmu itu, walaupun dia tidak dikenal di muka bumi ini, tapi penduduk langit mengenalnya, Masya Allah. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan, Rubba asy'atha akbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Boleh jadi rambutnya kusut, pakainya compang-camping, tertolak di pintu-pintu, tapi sekiranya dia bersumpah, Allah Subhanahu wa taala menerima sumpahnya. Kata Dr. Shalal Fauzan, bahwa orang ini walaupun dia tidak dikenal di muka bumi ini, tapi karena amalannya, dia punya akidah yang lurus, amalan yang saleh, dia adalah orang-orang yang dikenal di muka bumi ini dan dikenal di langit, yaitu di sisi para malaikat. Allah angkat derajatnya, Masya Allah. Jadi kita mengharap semoga kita termasuk dari golongan yang mulia tersebut. Amin. Kemudian para thalabul ilm, para pendengar dan selalu menyimak dakwah ini, baik melalui YouTube ataupun melalui live, kita mengharap semoga kita selalu dijaga dan diistiqomahkan terus dalam meniti agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen sebagaimana apa yang Allah katakan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan terhadap kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah, atas semua bentuk perkataan yang Allah cintai, termasuk di dalamnya adalah ilmu yang kita sampaikan, ilmu yang kita selalu ajarkan, itu seperti pohon yang baik yang akarnya tertancap ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi orang-orang yang dipuji dalam ayat ini itu gambarannya seperti pohon yang kokoh, tidak mudah goyang. Coba lihat orang-orang yang jauh dari agama Allah, terombang-ambing hidupnya. Kenapa? Mereka mengikuti bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti pohon yang ketika diterpa angin langsung dia tercabut dari akarnya. Tapi orang yang berilmu, yang bertauhid, yang kokoh di atas petunjuk Allah, itu dia tetap tegar sekalipun banyak cobaan yang menerpanya. Dia selalu berpegang dengan agama Allah, selalu menjaga agama Allah, istiqomah, belajar, selalu mendakwakan agama Allah.
selalu ya menyebarkan kebaikan, lisannya selalu berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga semua yang muncul dari gerak-geriknya pun semuanya adalah kebaikan. Gitu. Ketika dia berucap, maka ucapannya selalu kata-kata yang baik. Ya. Kenapa? Karena akarnya, pondasinya kokoh. Sudah dibentuk dengan ilmu yang benar. Gitu. Ilmunya sudah tertancap di dalam hatinya. Subhanallah. Makanya kita selalu mau ya agar ilmu itu jangan hilang dari kita. Ya. Kapan ilmu itu hilang dari kita, maka gampang kita terpengaruh. Ya. Apalagi banyaknya fitnah-fitnah sekarang, adanya ya pemahaman misalnya tentang wahdatul wujud, bahwa segala yang ada itu adalah penampakan Allah di muka bumi ini. Kalau kita tidak punya akidah yang lurus, maka bisa kita terkena subhatnya juga. Iya. Makanya penting ya kita punya ilmu supaya kita bisa memiliki keistiqomahan. Tidak mudah ya serang ke kanan atau serang ke kiri, apalagi ya menolak agama Allah Subhanahu wa taala, atau kita menganggap yang bukan ilmu itu adalah ilmu. Waliyadzubillah. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa ilmu itu selalu bermanfaat kalau kita selalu kaji. Ya, sebagaimana pohon yang baik tadi, ya, kalau pohon itu dia baik, maka dia bisa memberikan manfaat bagi orangnya. Kita bisa memetik ya buahnya. Ketika kita bernaung di bawahnya, kita rasa nyaman, masya Allah. Gitu. Ketika dimakan, maka rasanya sedap, lezat, masya Allah. Maka ilmu juga yang kita pelajari, kita selama kita kaji itu, masya Allah, selalu membawa keberkahan, menuntun kita terus ke jalan yang lurus, sehingga kita bisa tahu inilah yang hak dan ini yang batil. Kita tahu. Nah, makanya ilmu itu harus bermanfaat buat kita. Ya, Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wan ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Gitu. Coba lihat kaumnya Nabi Nuh, kaum Lut, kaum Ad. Ketika datang ilmu, Rasul datang kepadanya membawa ya ilmu, petunjuk, jalan yang lurus, mereka tolak. Ya, mereka ingkari. Itu. Akhirnya apa? Mereka menjadi celaka. Itu. Jadi kita ini dengan di atas ilmu itu digambarkan di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Gitu. Kalau kita coba lihat tidak di atas perahu, sedangkan ini laut yang sangat dalam, bagaimana? Pasti kita tenggelam. Iya. Makanya siapa yang menaiki perahunya Nabi Nuh alaihi salam, dia akan selamat. Begitu juga di zaman kita ini, siapa yang selalu mengambil ilmunya Nabi, petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selamat dari banyaknya fitnah-fitnah. Ya. Makanya ulama mengatakan a'rifil haq ta'rifu ahlah. Itu. Kenalilah kebenaran, kamu akan tahu siapa itu orangnya. La ta'riful haqqa bi ahli. Yang kamu mengenal kebenaran karena orangnya, karena orangnya detailnya panjang, ya, dokter misalnya, lalu kita langsung
menerima bahwa itulah yang benar. Ya sekalian, ilmu bukan diukur dari titel dari orang itu, tapi ilmu, ya kata Ali radhiyallahu an, unzur maqalah wala tanzur man qalah. Itu. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat orang yang mengatakannya. Itu. Ali radhiyallahu an telah menyampaikan seperti itu. Nah, makanya Imam Ahmad ketika ada anak kecil menasihati, ya, ketika anak itu mengatakan hati-hatilah engkau, ya, agar jangan sampai tergelincir masuk ke dalam neraka, beliau langsung air matanya berlinang. Ya. Ini nasihat yang sangat berharga. Walaupun dari anak kecil yang menasihati kita, kalau itu kebenaran yang bisa bermanfaat buat kita, maka kita harus mengambilnya. Nah, itu ya. Dan ketika ilmu datang kepada kita, jangan pernah kita menolaknya. Walaupun mungkin itu di luar dari dugaan kita, tidak masuk di akal kita. Ya, sebagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir. Ya, ketika Khidir melubangi perahu, Nabi Musa menganggap itu suatu yang membahayakan. Ya, tapi ternyata di balik itu Allah, ya, memberikan hikmah yang luar biasa bagi Nabi Musa alaihissalam, bahwa apa yang dilakukan Khidir itu bukan perkara yang membahayakan baginya. Iya. Coba lihat. Tapi orang yang berilmu itu, ya, bisa menangkap bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu pasti baik. Pasti baik. Tapi kalau orang yang tidak punya ilmu menganggap bahwa itu adalah perkara yang membahayakan. Gitu. Masya Allah, makanya mungkin kita awalnya menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, misalnya kayak tadi, ya, masa perahu dilubangi. Sama juga ketika orang mengatakan ini, ya, ketika kita diajak kepada sunnah, lalu kita mungkin awalnya menolak karena kita pikir masyarakat kita di sini sudah terbiasa dengan, ya, katakanlah, ya, semacam tahlilan. Ketika kita memandang hal itu bertentangan dengan kebiasaan kita menolak sunnah. Akhirnya kita katakan, ustadz ini beda dengan kita. Itu. Padahal yang aneh siapa? Yang mana yang kita harus salahkan? Ya? Itu ya? Apakah yang sesuai dengan petunjuk atau yang tidak sesuai dengan petunjuk? Ya, tentunya yang kita katakan yang hak itulah yang sesuai dengan petunjuk. Itu. Jadi kita harus tahu ilmu itu yang mana. Ya, jangan karena banyaknya orang ikut rame-rame lalu kita pun mengatakan ini boleh. Ya, ini boleh. Jadi sekarang ini, ya, ikhwan sekalian, banyak orang hanya mengukur kebenaran karena banyaknya orang. Waliyadzubillah. Itu. Tertipu hanya mengukur ilmu dengan orang, bukan dengan petunjuk. Itu. Kemudian jangan pernah kita ragu, ya, sedikit pun kalau kita sudah tahu itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena keraguan itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Namanya kufur syak. Ya. Kufur syak. Kufur karena keraguan-raguan. Nah, dan ini banyak menimpa kaum seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud,
Ya, mereka meragukan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi disampaikan oleh para nabinya, para rasulnya. Gitu. Makanya sikap kita harus ketika mendengarkan ilmu kita harus terima dengan pasrah, Taib ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ya pembahasan dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatil Ahkam. Babu tarkil jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, babu jadi bab meninggalkan membesarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma itu mereka membuka salat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Yastaftihuna as-salah. Jadi mereka membuka salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti sahabat tidak mendengar bacaan bismillah. Itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan sallaitu ma'a Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain disebutkan saya pernah salat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman dan saya tidak mendengarkan salah seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis ini ya menjadi jawaban kalau kita mendengar imam tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, ya hadisnya yang mereka jadikan pegangan ini. Itu. Ini menjadi pegangannya. 6. Kemudian dalam hadis Muslim disebutkan sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihun bi alhamdulillahi rabbil alamin la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraati wa fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim disebutkan saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Anas bin Malik. Gitu ya. Pernah salat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan mereka itu membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Baik di awal bacaan ya maupun di akhirnya. Ya maksudnya di akhir ketika selesai dari Al-Fatihah kemudian masuk ya bacaan surah lagi. 6. Kata Syekh rahimahullah, makna hadis ini secara global yazkuru Anas Ibnu Malik radhiyallahu annahu ma'atuli mahabbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik menyebutkan semoga Allah meridainya ya bersamaan karena beliau sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu mulazamah bersama beliau, yaitu komitmen menyertai setia maksudnya. Itu namanya mulazamah. Kemana Nabi pergi dia selalu mengikuti. Ya. Jadi Anas bin Malik ini termasuk ya pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia termasuk ulama
Ya, karena saking dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum mau dapat ilmu, dekat dengan ustaz. Gitu. Makanya kita disuruh mondok, ya, supaya bisa ambil ilmunya ustaz. Itu gunanya ya. Jadi jangan sia-siakan kebersamaan dengan ya ustaz kita. Apalagi ada yang baru datang lagi, masya Allah. Ya, yang hafiz luar biasa. Antum harus manfaatkan waktu betul-betul bersama dengan ustaz, belajar ilmunya. Ya, jangan cuma bermain-main saja di pondok. Iya. Tapi harus betul-betul mulazamah dengan para asatizah. Itu ya, para masyayikh, orang-orang yang berilmu. Gitu. Jadi kalau bicara dengan ustaz, tanya ilmu. Jangan tanya ustaz kapan nikah. Gitu. Jangan karena ustaznya bujang tanya kapan nikahnya. Ya. Tanya, ustaz, bagaimana caranya menghafal Al-Qur'an sampai ustaz bisa hafiz, masya Allah. Itu yang perlu. Iya. Jadi kadang juga tukang sapu karena pengen menuntut ilmu, ya, bisa. Seperti kisahnya Maryam. Iya. Dulu di dalam tempat ibadah itu dia tukang bersih-bersih, tapi dia belajar lagi sama guru yang ada di dalam itu. Jadi setiap orang tidak ada pembatas baginya untuk ya terhalang dari menuntut ilmu. Siapa saja, seorang sopir bisa, seorang pegawai bisa, seorang dokter bisa datang di ustaz. Iya. Belajar. Masya Allah. Mungkin saja antum bisa hafal surah An-Naba bersama dengan ustaz. Luar biasa. Satu surah. Iya, selama satu pekan misalnya. Luar biasa. Berarti antum dapat ilmu yang luar biasa. Iya. Jadi jangan mendekat sama ustaz untuk cari uangnya, jangan. Karena ustaz itu tidak ada uangnya. Itu. Jadi harap uang itu jangan pernah. Ya. Tapi tanya bagaimana ustaz caranya menghafal ini, menghafal hadis, ya, luar biasa. Itu yang perlu. Itu. Karena ilmu itu yang mengangkat derajat kita. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Ya, jangan dibalik uang yang lebih berharga daripada ilmu. Iya. Ada istilahnya, ada uang abang disayang. Itu, dibuang itu. Ya, tapi ada ilmunya kita sayang dia. Supaya ilmu itu mudah masuk ke dalam hati kita. Jangan ustaznya ceramah, kita ngantuk tidur. Ustaznya tulis di atas papan tulis, kita bicara. Itu susah. Anas bin Malik bersama Nabi tidak begitu. Betul-betul manfaatkan waktunya, ya, untuk belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Mulazamah sama beliau. Itu. Itu ya. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'atuli mahabbatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik itu luar biasa cintanya dan selalu komitmen bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan 10 tahun bersama dengan Nabi, Nabi tidak pernah, beda tidak pernah mendengar dari Nabi itu kata-kata atau kata-kata kenapa kamu tidak lakukan ini. Coba lihat. Ini kalau 10 tahun luar biasa, panjang kan 10 tahun. Iya. Kadang kita bersama dengan teman 10 tahun, 1 bulan, 2 bulan, itu kita bisa tahu wataknya. Oh, ini orang ini begini, ini begini, begini. Orang ini suka begini, suka begitu. Itu. Bayangkan Anas ceritakan kebersamaannya dengan Nabi, pernah dia ungkap. Iya. Termasuk yang dia ungkap adalah akhlaknya itu Nabi. Bayangkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berarti Anas juga termasuk pembantu yang betul-betul bagus akhlaknya.
Karena Nabi saja tidak pernah membuat Nabi itu sampai marah. Iya, sampai membuat Nabi kecewa. Itu. Jadi kalau antum menjadi murid, jangan mengecewakan. Saya akan belajar betul-betul. Gitu ya. Harus membuat Ustaz semangat. Jangan Ustaz sudah di kelas, kalian belum datang. Iya. Susah dapat ilmu kalau begitu. Jadi begitu ya, ikhwas sekalian. Jadi kita harus begitu, komitmen selalu mencintai orang-orang yang baik. Ya, sebagaimana Anas bin Malik mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah gurunya langsung. Nah. Kemudian wali khulafaihi ar-rasyidin lam yasma ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Itu. Dan beliau Anas bin Malik bersama dengan para khulafaur rasyidin itu tidak mendengar salah seorang pun dari mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Itu. La fi awalil qiraah wala fi akhiriha, baik dalam awal bacaan maupun pada akhir bacaan. Wa innama yaftatihuna as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi beliau hanya membuka salat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhtilaful ulama. Dalam hadis ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Jadi silang pendapat itu wajar memang ya di kalangan ulama. Itu. Jadi jangan dipelintirkan makna ikhtilaful ulama seakan-akan ulama itu saja suka berselisih, jangan. Iya. Ulama saja sedikit-sedikit berselisih, jangan disalahpahami. Iya. Jadi ikhtilaful ulama berbeda dengan ikhtilaful juhala. Ya. Kalau para ulama berbeda pendapat, itu mereka bukan berarti saling menjauh. Sebagaimana Musa dengan Khidir, walaupun ada perbedaan dengan gurunya, tapi beliau tetap sehati. Maksudnya selalu bersama. Itu. Iya. Kayak pernah di Masjidil Haram. Ya. Dulu kalau masa Syafi'i misalnya salat, Mas Maliki tidak mau ikut di belakangnya. Itu pernah terjadi memang. Akhirnya dengan pertolongan Allah, mereka saling, ulama kita berunding kembali bagaimana menyatukan setiap mazhab. Bagaimana caranya? Yaitu selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Adapun masalah pendapat, maka setiap pendapat ulama itu boleh kita ambil. Itu. Harus kita berlapang dada dalam masalah perbedaan ulama. Karena ulama itu kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Itu. Jadi dengan cara seperti itu akhirnya mereka bisa berjamaah, 1 imam, 1 makmum. Maksudnya mereka tidak membedakan lagi ini mazhab Maliki, ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hambali. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Jadi kita juga harus begitu. Harus begitu. Ini hikmah yang luar biasa. Karena Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Itu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah dan jangan kalian berselisih. Itu ya. Taib. Jadi jangan dipahami dengan adanya perbedaan ulama itu kita berselisih, jangan dipahami begitu. Itu. Jangan kita melihat ini bangun pondok jadi dia sudah lain. Tidak. Jangan disalah tafsiri. Jadi nama itu boleh berbeda, nama sekolah atau nama yayasan, nama
ya apa saja silahkan. Dan 3 ulama tadi mereka berdalilkan atas disyariatkannya bismillah, ya maksudnya disyariatkan dengan disunnahkan atau dianjurkan, ya itu. Mereka menjadikan dalil diantaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, ya, haitsu shalla, di mana beliau salat lalu kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim hatta balaga waladdallin, ya, sampai beliau membaca waladdallin itu. Hatta idza atamma shalah qala inni la ashbahakum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, riwayah Al-Bukhari, ya, rawahul Bukhari. Jadi 3 ulama tadi, ya, mereka menganggap itu syariat dengan hadis Abu Hurairah di mana beliau salat lalu membaca bismillahirrahmanirrahim sampai, ya, tuntas, ya, bacaan dari Al-Fatihah itu waladdallin, ya. Hingga apabila beliau selesai salat, dia mengatakan, sesungguhnya saya, ya, memperlihatkan kepada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia katakan begitu. Maksudnya Abu Hurairah membaca bismillah karena dia pernah melihat Nabi, lihat Nabi. Ternyata Nabi itu salat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ini hadis, ya. Jadi kadang ada ulama itu memakai hadis yang tidak dipakai oleh hadis yang lain. Jadi mereka ini semuanya ada hujjahnya. Inilah yang sehingga dikatakan ikhtilaful ulama. Mereka itu berbeda karena ada pegangannya masing-masing. Ada dalilnya yang mereka jadikan rujukan. Kemudian summa ikhtalafal a'immah fil hukmi bil jahri biha. Kemudian ada silang pendapat, ya, di kalangan ulama dalam hukum menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Fa dhahaba ila masyru'iyatiha al-Imam Asy-Syafi'i. Maka mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, beliau mensyariatkan dengan menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahaba ila masyru'iyatil israr Abu Hanifah wa Ahmad. Dan ulama dari Abu Hanifah dan Ahmad, beliau mohon bacanya dengan sir, ya, yaitu tidak membesarkannya, tidak menjaharkannya. Gitu, ya. Jadi ini jadi antum boleh memilih mau pakai mazhabnya, ya, Imam Asy-Syafi'i atau mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Gitu, ya. Silakan. Karena ini semuanya ulama yang berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan gara-gara bismillah akhirnya tidak saling, ya, menyapa. Ya, itu mesti sana lain, dicaplah, oh Wahabi itu sana itu. Ya. Jadi jangan gara-gara bismillah kita, ya, masuk ke perangkap setan. Akhirnya terjadi, ya, pengkotak-kotakan. Gitu. Oh itu sana itu NU, makanya begitu. Jangan. Itu dibuang, bahasa yang membuat kita berselisih. Oh itu sana Muhammadiyah, makanya tidak baca begini. Iya. Jadi, ya, tapi kita kembali kepada, ya,
sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang di atas ilmu, di atas apa yang ulama kita telah jelaskan kepada kita. Itulah ilmu di situ. Naam. Jadi ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa istadalla Syafi'i wa atba'uhu bi hadis Anas hina su'ila an kayfiyati qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kanat muddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Dan Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Syafi'i beliau menjadikan dalil dan pengikut-pengikutnya ya. Jadi mereka menjadikan dalil dengan dalil dari hadis Anas bin Malik tadi. Ketika ditanya bagaimana bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kanat muddan. Itu. Jadi beliau itu kalau membaca ya bagaimana? Ya, bacaannya itu muddan. Ya, maksudnya bacaannya itu ya panjang ya. Iya. Kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi Nabi itu kalau membaca maksudnya panjang dulu, setelah Allahu Akbar di situ agak panjang sedikit. Baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi tidak langsung Allahu Akbar langsung baca ya bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi agak panjang sedikit dulu, maksudnya berhenti ya. Ya, baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam riwayat yang lain kan sudah pernah dibahas hadisnya ini. Ya, tentang diamnya Nabi sebelum membaca bacaan. Ternyata Nabi itu diam bukan berarti diam tanpa membaca, tapi ternyata Nabi itu diam dengan membaca doa iftitah. Itu. Taib. Kemudian ya setelah Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim ya bimuddin bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau membaca di sini bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi bimuddin bismillah, bimuddin ar-rahman, bimuddin ar-rahim. Itu maksudnya. Jadi beliau memanjangkan ya bismillah, memanjangkan ar-rahman, kemudian memanjangkan ar-rahim. Hadis riwayat Bukhari. Iya. Gitu ya. Kemudian dalam hadis Ummu Salamah ketika ditanya tentang bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan kana yaqta'u qira'atah. Nabi itu memotong bacaannya. Ya, ayat-ayat. Maksudnya per ayat dia potong-potong. Jadi tidak bersambung. Ya. Jadi berhenti. Setelah selesai satu ayat berhenti lagi. Setelah selesai satu ayat berhenti lagi. Misalnya amma yatasaalun ya. Amma yatasaalun berhenti lagi. Anin naba'il azim berhenti lagi. Begitu seterusnya. Per ayat berhenti. Itu. Itu ya. Kana yaqra'u qira'atah ya, kana yaqta'u qira'atahu ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Jadi beliau berhenti ya setiap ayat itu. Jadi di sini ya disebutkan dalam hadis ini beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini ya, ini yang dijadikan dalil oleh Syafi'i dan pengikutnya bahwa
beliau itu ternyata membaca Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Gitu. Kemudian wala yatimu lisyafi'i bihadzainil hadis bihadzainil hadisaini wa amsalihima istidlal fima dhahaba ilaih. Dan beliau tidak mencukupkan, ya, Imam Asy-Syafi'i tidak mencukupkan dengan dua hadis ini saja. Iya. Gitu ya. Wa innama yadullani ala sifati qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi beliau menunjukkan, ya, dengan dua hadis ini, ya, bahwa beliau menjadikan petunjuk di sini bagaimana itu sifat bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ala annahu yajhar bil basmalah fi shalah. Jadi beliau kata ulama kita di sini bahwa beliau bukan menjadikan sebagai dalil bahwa beliau menjaharkan bismillah dalam salat. Itu. Ini ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya insyaallah. Ini ya pembahasan kita, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.